Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau mencoba untuk menanam ini pohon kacang Amazon ya. Kacang Amazon ini ada yang menyebutnya kurma Brazil, ada juga yang menyebutkan sebagai kacang Arab. Kacang Arab dari Brazil. Lucu-lucu juga ini saya lihat di konten-konten lain. Ya ini memang jenis kacang, tapi bukan seperti yang dipahami oleh orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan dalam penyebutan kacang itu identik dengan yang berbiji atau berbuah di dalam tanah. Akan tetapi kandungan dari biji kacang Amazon itu juga menyerupai atau mirip dengan kacang tanah kandungannya ya. Jadi tapi menurut informasi yang sudah saya dapat, itu kacang Amazon itu memiliki kandungan protein yang lebih bagus untuk tubuh manusia. Kadar kolesterolnya juga berbeda, agak sedikit lebih apa ya katanya, lebih mudah dicerna. Jadi nanti kalau orang-orang yang menderita tekanan darah tinggi, kemudian memiliki masalah dengan kolesterol, itu sedikit lebih aman ya daripada kacang tanah. Nah, uniknya juga ini buahnya nanti di atas ya, buahnya di atas, kemudian memiliki daging buah yang bisa langsung dimakan. Terus bijinya yang disebut dengan kacang tersebut itu pun bisa dikonsumsi langsung, tapi rasanya kurang menyenangkan ya, seperti kacang gitu rasanya, tengah-tengah antara kacang tanah dan kacang mente ya. Ini kebetulan 2 hari yang lalu adik saya ke tempat saya, kemudian diberikan bibitnya ini. Ini dari biji, usianya beberapa bulan, mungkin 2 bulan atau 2 bulan lebih lah ya. Nah, ini, tapi perakarannya sudah mantap sekali. Uniknya kacang ini, kacang Amazon ini ya, di Indonesia itu sangat mudah sekali tumbuh, beradaptasi, dan sekaligus ini dia mudah sekali berbuah, dan buahnya sepanjang tahun asal sehat, asal nutrisi atau pupuknya diberikan dengan bagus, itu akan sangat mudah berbuah. Bahkan proses berbuahnya pun tidak menunggu lama, biasanya hanya hitungan beberapa bulan atau paling lambat 1 tahun lebih dikit lah dari posisi tanam. Nah, yang saya perhatikan dari beberapa penggiat YouTube di beberapa konten itu, bahkan ada yang usia 4 bulan, 6 bulan itu sejak tanam ya, sejak tanam baik di pot maupun di planter bag ataupun di tanah, itu sudah bisa berbuah, bahkan dengan rawatan yang sederhana, asal tidak kehabisan air atau tidak kekeringan. Nah, ini saya begitu tertariknya dengan profil dari kacang Amazon ini, sehingga saya begitu diberi sama adik saya senang sekali ini. Nah, nanti beberapa waktu lagi nanti akan saya coba tanam lagi ini. Saya pingin tanam agak banyak karena profilnya yang sungguh menarik. Sekarang kita mulai buka dulu polybagnya ya. Ini kita gunting aja, kita buang semua polybagnya, ini kita bongkar ya. Karena tanaman kacang Amazon ini ketahanannya luar biasa. Bahkan banyak konten itu ya yang saya lihat perawatannya juga ala kadarnya, tanpa persiapan apa-apa, langsung main tanam aja di lahan. Kemudian ada juga yang di pot,
yang ala kadarnya, tidak diberikan rawatan khusus. Nah, tapi ini nanti ke depan karena saya berencana optimal ya, supaya lebih optimal, ini kacang Amazon yang saya tanam di planter bag ini nanti akan saya bentuk tajuknya agar jadi kelihatan indah ya, pendek, kemudian berbuah banyak. Terus nutrisinya juga nanti akan efisien ya. Ini kebetulan ini bisa kita lihat ya. Ini sudah saya siapkan, bagian bawahnya saya gunakan daun bambu. Ini ada serpian-serpian daun bambunya, ini setengah dari media lebih ini menggunakan kompos daun bambu ya. Kemudian bagian atasnya ini bentar saya masukkan dulu supaya lebih ini, nah supaya lebih enak dilihat waktu pemasangannya. Nah ini kemudian saya berikan juga, ini adalah kompos dari kohe ayam atau kotoran ayam ya, yang sudah terfermentasi secara alami, sudah lama, sudah menjadi serbuk seperti ini ya. Ini sudah tidak berbau, pastikan ya untuk tidak memberikan yang masih berbau. Kemudian sama tanah. Ini sementara untuk yang dekat dengan media lamanya yang di polybag itu sengaja saya berikan tanah saja ya, tipis saja nanti. Kemudian yang samping-sampingnya ini kotoran ayam yang sudah terfermentasi secara alami. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya taruh di tempat teduh dulu 1 hari, walaupun harusnya ditaruh di tempat yang panas juga tidak masalah, tapi karena hari ini siang hari, jadi saya taruh di tempat teduh saja. Nanti sore saya pindah di tempat yang panas. Nah, ini kita perhatikan ya, ini sudah ditanam. Nah, ini ada pengurai alami dari kotoran ayamnya ya. Masih ke bawah juga ini. Ya udah, enggak apa-apa. Nah, ini kita lihat sudah seperti ini. Nanti tinggal dilakukan penyiraman. Penyiramannya juga tidak usah terlalu banyak dulu di awal, di bagian yang dekat-dekat dengan medianya yang lama, nanti supaya akarnya lebih fresh, mudah beradaptasi. Nanti setelah beradaptasi cukup lama, nanti biar akarnya dengan sendirinya keluar ke bagian kompos dari bambu yang ke bagian ke bawah, kemudian yang ke samping kotoran ayam. Ini kita lihat ya ciri-ciri daunnya ya. Kalau sehat seperti ini, daunnya hijaunya bagus, yang bagian ujung agak muda ya daunnya, warnanya hijaunya hijau muda. Kemudian yang sudah sedikit lebih tua itu daunnya hijaunya lebih gelap, bentuknya seperti daun kopi ya, daun kopi, seperti bentuk daun kopi. Cuma kalau daun kopi kan ovalnya agak sampai hampir ke ujung, tapi kalau kacang Amazon ini tidak sampai ke ujung, tapi masih ada runcingnya ya, seperti ini. Ini kebetulan bercabang 3, sengaja saya biarkan saja, tidak saya potong. Ini cuma bagian atasnya kemarin sama adik sudah dipotong dan ini sudah mau tumbuh. Ini mudah-mudahan nanti beberapa bulan kemudian sudah mau berbunga dan berbuah. Insya Allah nanti sangat mudah kok berbuahnya ini. Sepanjang tahun buahnya, kemudian dia juga ini sangat tahan ya. Jadi jamur-jamur tidak suka menyerang. Jadi ini sangat adaptif betul di iklim Indonesia. Kemudian yang info dari berbagai sumber ini saya sudah
cari infonya, daging buahnya itu sangat bagus untuk kesehatan. Jadi mungkin setara dengan tomat atau setara dengan apel, mangga, belimbing begitu. Jadi memang sangat bagus ya. Bisa disebut superfruit ya. Karena kandungan gizinya yang bagus bukan cuma di bagian daging kulit buahnya, tapi juga bijinya. Nah, ini jadi keuntungan tersendiri ya. Nah, di samping itu dia mampu berbuah sepanjang tahun dan buahnya cukup banyak. Ini satu peluang yang sangat bagus yang bisa kita kembangkan nanti ke depan ya. Insya Allah nanti akan terus saya share kelanjutannya. Nanti beberapa bulan kemudian insya Allah nanti akan saya bantu dengan beberapa pupuk yang support untuk pembuahan. Kebetulan saya juga membuat sendiri asam amino, pakai lindi juga. Tapi untuk sementara hari ini karena hanya untuk adaptasi di media baru, itu tidak perlu diberikan pupuk lebih dulu. Toh ada juga komposnya di sini, nanti kalau sudah beradaptasi beberapa hari kemudian baru diberikan pupuk. Kalau misalnya mau diberikan lindi juga bisa, tapi kebetulan hari ini udahlah enggak saya kasih lindi ya. Ini pakai air saja. Nanti agar dia adaptasi terlebih dahulu. Yang penting dengan kita lakukan pemberian air itu nanti dia bisa mudah untuk beradaptasi ke media yang baru. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Optimis ya, optimis nanti insya Allah nanti akan saya share ke depan tentang buah dari kacang Amazon ini. Akhir kata, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.